Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara tetap dalam keadaan luar biasa dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kembali tuh kita akan mendengarkan kesaksian tadi, namun kali ini kesaksian itu udah berasal dari Indonesia. Bagaimana seorang ibu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sahabat, nama saya Ibu Handayani, mertua dari Mem Deborah Simanjuntak, dan kami membawa kesaksian kepada saudara-saudara tentang cuplikan kehidupan kami waktu kecil. Sejak kecil kami sudah diajari dua agama. Kakek saya seorang haji yang 4 istrinya. Saya diajari mengaji, sholat 5 waktu. Tetapi kalau hari Minggu, karena papi saya seorang Belanda, saya diadopsi. Saya tidak ikut ibu kandung, tapi diadopsi. Jadi kalau hari Minggu saya dibawa ke gereja. Begitulah. Lama-kelamaan saya sudah mengerti. Di dalam hati saya itu senang ikut Yesus. Karena apa? Kalau orang Kristen menikah satu saja sampai mati. Tetapi kakek saya 4 istrinya, jadi saya kurang suka. Terus begitulah setiap harinya. Saya selalu digembleng dengan agama itu. Mengaji sholat 5 waktu. Tapi lama-kelamaan, waktu saya pergi gereja ketahuan, dipukuli saya, dilarang, tidak boleh pergi gereja. Awas, sampai kamu pergi lagi, akan aku ajar lebih sakit lagi, begitu. Terus lama-kelamaan, papi saya kasihan melihat saya. Langsung saya diajak pindah ke kota, ke Surabaya. Disitulah kita dibesarkan. Nah, setelah dewasa, papi sama mami ini ngajak pulang ke negaranya papi, Belanda. Tapi mami tidak mau. Itulah pisah. Mereka pisah ranjang. Tapi saya senang ikut papi. Mami orangnya itu suka mukul, suka nyerepet. Jadi saya tuh menderita. Setelah itu mami kembali lagi ke kampung. Saya lari ke orang tua kandung. Diambil lagi. Gitulah. Tapi saya tidak kerasan ikut mami, lari lagi, diambil lagi, begitulah. Setelah saya sudah dewasa, remaja, cepat-cepat dinikahkan. Saya belum mengerti apa-apa, belum mengenal sayang cinta, belum kenal. Jadi dipaksain saya itu. Nah, disitulah saya menangis saja. Dan seorang duda yang anaknya 2, karena istrinya baru meninggal, anaknya yang besar TK, yang kecil masih digendong. Nah, itulah saya menangis saja, menderita saya itu. Terus saya ingin untuk mencari Yesus. Terus saya cari gereja, tidak ada di situ. Saya ngomong-ngomong, tanya-tanya, ada tetangga pergi ke gereja, saya ikut begitu. Terus ke Jalan Tidar, gereja Advent Jalan Tidar. Nah, disitulah saya langsung mendengar gereja Simo dibangun. Jadi saya pindah ke situ. Terus waktu itu setelah selesai mengadakan KKR, kami ke situ, saya ajak anak-anak ke situ, tapi suami saya marah, tidak boleh, gitu. Terus saya ngajak ada seorang tetangga, karena ditinggal suaminya menikah lagi, jadi saya bawa ke situ. Nah, begitulah selanjutnya. Terus tiap malam saya berdoa. Sesudah suami saya tidur, saya turun dari ranjang, saya berdoa, Tuhan sentuh dan jamah suami saya. Saya ingin
satu keluarga seiman. Akhirnya Tuhan baik, langsung dijawab. Langsung esok harinya suami saya bilang, aku ingin pergi ke gereja. Kayak apa gereja itu? Langsung saya ajak. Waktu itu 6 orang anak saya, suami saya, pembantu saya, keponakan saya, tetangga saya, 11 orang kita. Ya, langsung di dalam gereja suami saya merokok. Memang orang itu perokok. Langsung film slide-nya dipasang, dilarang merokok, langsung dimatikan. Itulah berdoa terus saya supaya suami saya setia ikut Tuhan. Akhirnya sudah akhir mau baptisan, suami saya ditanyai mau ikut dibaptis. Nah itulah, jadi 10 orang kita masuk di dalam kebenaran Tuhan. Dan waktu itu mertua saya itu seorang hajah datang ke rumah, langsung dikasih tahu tetangga saya, anakmu sekarang masuk Kristen gitu. Waduh, setelah mertua saya datang ke rumah, dimarah-marahi, pokok dicuci bersih lah saya nih. Jadi ya bagaimana, saya tidak menjawab, hanya di dalam hati saya saja berdoa. Gitulah. Terus akhirnya saya kuat doa untuk suami saya, sehingga suami saya sudah lepas dari makan makanan yang haram. Biasanya kayak babi itu kesukaannya dia, rokok, teh, kopi, hilang semuanya. Dan dia setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu yang saya saksikan di Surabaya. Setelah kami pindah ke Batam, maka kami bisa membawa 5 orang datang kepada Tuhan, yaitu menantu sama cucu sama orang Padang 1. Jadi 5 orang masuk dalam kebenaran. Dan inilah cuplikan singkat dari kehidupan masa hidup kami. Terima kasih. Luar biasa saudara, amin. Bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan ibu ini saudara. Dan inilah kita tahu bagaimana kuasa Tuhan itu saudara bisa memanggil setiap orang saudara. Dari manapun itu, baik dari orang yang tidak percaya maupun orang percaya saudara. Tuhan bisa memanggil orang yang tidak percaya saudara untuk dibawanya ke dalam kerajaan terang saudara. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil saudara, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya kita bisa mempertahankan kepercayaan kita ini, amin. Karena mempertahankan itu sulit saudara. Dan itulah cara saudara agar semakin banyak lagi orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu tugas kita saudara sebagai orang percaya tetap menyebarkan Injil saudara, tetap menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang. Agar melalui kehidupan kita saudara, orang bisa melihat bagaimana karakter Yesus, bagaimana cerminan Tuhan Yesus. Sehingga semakin banyak lagi orang yang ingin masuk, ingin menerima keselamatan daripada Tuhan itu. Karena Yesus itu kasih saudara, dan kita juga sebagai orang Kristen harus saling mengasihi. Dan bagi saudara yang mungkin saat ini sedang bergumul ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mendorong saudara untuk menetapkan hati saudara. Berdoalah kepada Tuhan, minta waktu dan tempat dan orang yang cocok, suasana yang cocok saudara, yang tepat, agar kiranya saudara bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mendapatkan bimbingan yang benar saudara, agar kekristenan saudara bisa menjadi berkat bagi orang banyak, amin. Dan kita saudara, kiranya kita tetap berdoa bagi mereka-mereka orang-orang yang sedang bergumul mencari kebenaran, agar semakin banyak lagi orang yang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa saudara. Saya pikir cukup. Saya Amron Setinja, salam dari Khotbah Pendeta Channel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.